Anakku, baru aku kisahkan tentang mencintai Allah saat anak temanku telah menghafal kitabullah. Anakku, baru sekedar aku ajak mencintai Rasulullah saat anak temanku telah kuasai An-Nawawiyah. Anakku, baru aku ceritakan indahnya Islam saat anak temanku telah tegakkan syariat Islam. Ya, aku dahulukan iman dan akidah sebelum syariah, ibadah atau hulukiyah. Aku tak ingin anak-anakku bersyariah tanpa niat, beribadah tanpa niat, atau berakhlak tanpa niat. Ya, karena tak sah amal anak-anakku tanpa niat. Itu berikut adalah tulisan Ustadz Adriano Rusfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama kami, keluarga Hore. Kami kali ini ingin mengangkat tema tentang pendidikan berbasis fitrah. Khususnya kami ingin membahas tentang fitrah iman yang menjadi landasan untuk keseluruhan fitrah. Apa itu fitrah based education? Yaitu sebuah framework yang di dalamnya itu membahas tentang bagaimana pendidikan itu berlandaskan dengan fitrah itu sendiri. Nah, fitrah based education ini merujuk pada, kalau dalam Al-Quran sebenarnya ada, yaitu dalam Quran surat Ar-Rum ayat 30, di mana di situ insya Allah artinya menyebutkan seperti ini. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah dan tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia sesuai fitrah itu. Nah, dari sini bisa menjadi landasan bahwa sebetulnya manusia itu lahir, kalau bahasa dulu tuh yang terkenal tuh kan ada istilah bahwa anak adalah kertas kosong. Nah, kalau dari sini maka bisa dibilang sebetulnya kita lahir itu bukan benar-benar kosong, tetapi sudah terinstal fitrah-fitrah di dalam diri kita. Kalau mengibaratkan fitrah ini itu ibarat benih. Kalau diibaratkan dengan tumbuhan, fitrah itu ibarat benih yang perlu untuk dirawat, dijaga agar bisa tumbuh besar dan akhirnya berbuah serta membawa manfaat bagi semesta alam. Bagaimana sih memulai pendidikan berbasis fitrah? Itu sebetulnya tinggal dikembalikan lagi dengan maksud Allah. Kenapa sampai anak itu dihadirkan melalui rahim seorang ibu, lalu harus juga ada ayah dan ibu yang menikah akhirnya mendapat amanah keturunan. Berarti itu adalah sebuah tugas dari Allah gitu. Kalau memang ini bukan tugas yang mulia, bisa jadi Allah kan maha segalanya ya, intinya mungkin lah, bisa jadi kalau teman-teman pernah melihat film apa sih, Baby Boss atau apa ya itu, yang bayi-bayinya itu tuh keluar dari tabung terus langsung turun dari langit, atau enggak yang dibawa burung apa itu, bisa jadi seperti itu gitu, langsung aja dihadirkan seperti dulu Nabi Adam pertama diciptakan langsung kan, tanpa ada orang tuanya gitu kan, semuanya. Kenapa nggak begitu saja? Kenapa harus melalui ada sosok ibu dan sosok ayah? Berarti ini ada maksudnya, yaitu bahwa memang tugas mendidik ini ada pada kedua orang tuanya. Dan ketika Allah memberi tugas, Allah tidak akan mungkin salah gitu. Kalau memang kita diberi amanah, berarti memang kita akan dimampukan, karena Allah pasti bertanggung jawab. Nah, selanjutnya dalam perjalanannya tentu Allah juga akan membantu senantiasa mengintervensi
Jadi kita sebagai orang tua tugasnya cukuplah terus belajar, menemani dan memantaskan diri untuk memulai pendidikan berbasis fitrah ini. Fitrah manusia sendiri ada beberapa, dan menurut buku Fitrah Based Education garis besarnya dibagi menjadi 8 dimensi fitrah. Pembagian fitrah ini itu pun merujuk pada ulama-ulama besar di dunia. Jadi ada beberapa ulama besar yang mengklasifikasikan dan mengartikan maksud fitrah ini, tapi di dalam buku Fitrah Based Education diambil garis besarnya menjadi 8 dimensi fitrah, yaitu yang pertama ada fitrah iman, yang kedua fitrah belajar dan bernalar, yang ketiga fitrah bakat, yang keempat adalah fitrah seksualitas dan cinta, yang kelima fitrah estetika dan bahasa, yang keenam fitrah jasmani dan fisik kesehatan, yang ketujuh fitrah perkembangan, yang kedelapan adalah fitrah individualitas dan sosialitas. Cocoknya itu mengibaratkan seperti benih gitu ya. Jadi fitrah, termasuk fitrah iman, itu ibaratnya benih yang perlu kita siram, kita rawat, kita pupuk. Kalau kita ingin menumbuhkan benih itu kan seperti itu. Nyiramnya pun tidak boleh berlebihan, kebanyakan air misalkan. Atau mupuknya biar cepat tumbuh nih, biar cepat berbuah, dipupuk banyak-banyak, disiram banyak-banyak. Apakah dengan seperti itu tanaman yang kita tumbuh, benih yang kita tumbuh itu akan segera tumbuh, segera menghasilkan? Tentu hasilnya yang iya malah mati. Misalkan akarnya semakin cepat membusuk karena terlalu banyak disiram air. Sama seperti fitrah anak-anak kita. Ketika kita terlalu cepat menggegas mereka untuk segera kita dapat melihat buahnya, itu justru akan semakin tidak membuat dia tumbuh dengan sehat, tapi bisa jadi malah memupuskannya. Fitrah iman ini menjadi penyempurna gitu ya. Ketika semua fitrah itu ternyata tidak diimbangi dengan fitrah iman, maka kurang mulia. Misalkan nih ya, fitrah bakat. Orang yang berbakat itu pasti akan memberikan manfaat ya. Manfaatnya pasti akan semakin meluas. Tapi ketika fitrah bakat itu tidak diimbangi dengan fitrah iman, maka bisa jadi bakatnya itu dimanfaatkan untuk hal-hal yang jadinya merusak atau kurang bermanfaat untuk semesta alam atau untuk lingkungan. Dalam surat Al-A'raf ayat 172. Dalam surat tersebut dikatakan bahwa kita dulu sebelum lahir kita sudah melakukan yang namanya tauhid rububiyah, dan kita di situ bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan kita. Artinya Allah sudah mengambil perjanjian itu pada masing-masing manusia, dan dari perjanjian itu digunakan ketika kelak agar kita, dan intinya anak cucu Adam ya, itu tidak lengah terhadap persaksian itu tadi, karena dulu sudah pernah ada perjanjian dengan Allah. Dari ayat ini itu menjadi panduannya ya, bukti bahwa memang yang namanya fitrah iman itu tuh sudah ada sebetulnya dalam diri masing-masing kita. Tinggal bagaimana dia akhirnya di dunia bisa tumbuh dengan baik atau tercederai. Usia 0 sampai 6 tahun, dimana di usia ini kan kalau berdasarkan Fitrah Based Education itu adalah golden age-nya fitrah iman. Nah, kenapa pada usia 0 sampai 6 tahun ini justru menjadi golden age-nya fitrah iman? Karena pada usia ini kalau digabungkan aja dengan teori-teori perkembangan
anak itu kan usia 0 sampai 6 itu otak anak itu belum berkembang secara sempurna, terutama untuk perkembangan kognitif itu belum. Sehingga 0 sampai 6 harusnya bukan golden age untuk kognitif yang berkaitan dengan hal-hal menghafal gitu kan, membaca, bukan, karena memang usia ini otak ini masih berkembang, lalu sekat antara alam bawah sadar terus imajinasi itu tuh masih terbuka lebar gitu katanya para ilmuwan ya, dari buku atau referensi yang saya baca. Sehingga pada usia seperti ini itu anak itu imajinasinya justru sangat luas gitu, sedangkan logikanya itu belum matang. Nah, kenapa fitrah iman di usia 0 sampai 6? Karena fitrah iman itu benar-benar sifatnya kan gaib. Yang kita ceritakan itu sesuatu yang tidak kasat mata gitu. Bayangkan kalau kita baru mengenalkan fitrah iman ini di usia anak sudah matang ya, kognitifnya terus logikanya sudah oke banget gitu ya, udah usia misalkan 7 ke atas atau justru lebih terlambat lagi gitu. Anak itu pasti argumentasinya semakin kritis kan, semakin dia akan mencari sesuatu yang yang masuk hanya ke logika nalarnya dia gitu. Nah, ketika kita memulainya di usia justru 0 sampai 6 ini, maka anak akan semakin lebih mudah gitu menerimanya. Jadi masuk ya. Kenapa fitrah iman ini ya golden age-nya itu usia 0 sampai 6, itu alasannya. Banyak di antara kita orang tua itu yang tertarik itu dengan sesuatu yang tampak mata, yang kelihatan hasilnya gitu. Sedangkan keimanan sendiri itu adalah sesuatu yang adanya di dalam hati ya, karena dia bermula pada keyakinan. Dan ini keimanan seseorang itu tidak bisa diukur secara kasat mata atau secara empiris. Nah, apa yang biasanya mudah terlihat yaitu hal-hal yang akhirnya arahnya ke syariat, ya nggak ya? Misalkan anak itu dianggap fitrah imannya atau keimanannya itu baik ketika dia itu cepat hafal Al-Qur'annya banyak, terus sholatnya itu rajin, rukunnya itu tertib, terus rajin juga sholatnya di awal waktu itu sudah berangkat, ngajinya juga rajin. Tapi apakah benar itu bisa menjadi parameter untuk menilai bahwa keimanan anak itu sudah tumbuh atau merekah dengan baik gitu? Kalau menurut ayah sendiri bagaimana dengan isu-isu seperti itu ya? Sebenarnya nggak ada masalah sih ya, maksudnya kalau saya tuh berpikirnya kan bukan baik dan buruk ya, tapi berpikirnya tuh antara baik dan yang lebih baik itu kayak gimana gitu. Pas itu sudah masuk tahap wajar di mana yang sesuatu yang kasat mata itu adalah yang dilulukan. Itu bahkan itu termasuk sebuah fitrah juga sebenarnya kan. Fitrah seorang manusia yang melihat sesuatu hal yang baik, yang menjadi juara, menjadi nomor 1, menjadi yang tercantik, terganteng gitu kan. Itu kan juga fitrah kita gitu kan. Melihat sesuatu yang kasat mata, otomatis kita juga pengen kayak gitu. Nah, khusus untuk fitrah iman ini memang agak harus kita lebih dalami lah ya, masalah keimanan ini. Iman itu kan bahasa Inggrisnya kan faith itu lebih tinggi daripada belief. Percaya itu lebih rendah levelnya kalau dalam struktural bahasa menurut saya daripada iman itu lebih tinggi daripada percaya gitu. Nah, keimanan itu tidak bisa diukur dengan kasat mata gitu.
tidak bisa diukur dengan rajinnya seseorang beribadah, rajinnya seseorang berbuat baik, itu nggak bisa. Tapi agak terlihat kalau si orang yang beriman itu melakukan sesuatu dengan bahagia. Itu kasat mata yang bisa kita lihat sedikit gitu. Bahagia, poinnya tuh di bahagia sebenarnya. Nah, kalau karena kita memfokuskan ini adalah di pendidikan, kami mencoba sharing bagaimana menumbuhkan fitrah iman itu ke anak gitu. Perjalanannya otomatis dimulai saat kita kecil ya, saat kita semua anak kecil terus dididik sama orang tua kita itu bagaimana gitu kan. Otomatis nanti bakal ada nilai-nilai yang nanti akan terus tumbuh dan nilai itu yang kita bawa untuk kita terapkan ke anak-anak kita gitu kan. Nah, itu nilai itu tuh berkembang terus berkembang. Kami pengen anak kami itu rajin sholatnya, terus bisa menghafal Quran, baca Al-Quran itu bisa menghafal juga cepat gitu kan. Tapi ada nilai yang lebih dalam lagi gitu. Ternyata menurut kami adalah fitrah iman nomor 1 itu adalah imaji positif tentang iman dan karena kita ada agama Islam, iman dan keislaman itu sendiri gitu. Imaji positifnya dulu gitu. Saya pernah nemukan kata-kata winning with love. Winning ya, menang. Memenangkan sesuatu dengan cinta. Karena kalau misalnya kita mulai sesuatu hal apapun dengan cinta, maka akan terus tumbuh berkembang dengan baik. Kita nggak akan perlu meminta sesuatu itu untuk menjadi unggul. Paham nggak maksudnya? Intinya, kalau seorang anak itu sudah sangat mencintai belajar, kita nggak akan pernah khawatir kalau anak itu mau jadi ranking 1, ranking 2, ranking 3. Toh orang yang sudah mencintai, anak yang sudah mencintai belajar, kesempatan untuk menjadi nomor 1 kan pasti ada. Tapi kan kita nggak mengejar itu gitu kan. Sama dengan iman. Allah membuktikan dirinya dengan sikap-sikapnya dan sifat-sifat Allah itu kan. Nah, itu yang kita ceritakan. Itu yang kami ceritakan ke anak kami, bahwa Allah itu punya kebaikan seperti ini. Ternyata Allah itu indah loh, Allah itu cantik loh, sifatnya tuh bagus loh. Terus kenapa kok sholat? Sholat itu ternyata bukti cinta kita terhadap Allah loh. Kalau kita sholat maka nomor 1 nomor 1 hasil dari sholat itu apa? Yaitu kebahagiaan kita sama kebahagiaan Allah yang kita sembah, bahkan kebahagiaan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Misalnya orang tuanya melihatnya senang, terus malaikat yang mencatat amal baiknya juga senang gitu kan. Terus kita tanamkan imaji positif gitu. Nah, kalau landasan iman ini sudah kuat, maka fitrah-fitrah yang lain yang tadi disebutkan itu akan tumbuh kembang dengan baik gitu loh. Ada yang menggiring, ada yang jadi kasarannya kayak kita sudah punya fondasi yang kuat, gitu ya? Udah punya fondasi yang kuat, ya dihantam seperti apapun namanya, kalau juga udah fondasi kuat ya pasti akan terus baik-baik saja gitu kan. Bahkan bukankah itu yang kita cari ya gitu kan. Apapun yang terjadi sama anak kita, asalkan anak kita tetap berada dalam fondasi imannya, saya yakin semua orang tua pasti akan tenang kok hatinya. Jadi bisa disimpulkan bahwa ketika fitrah iman itu berlandaskan dengan cinta, itu akan menjadi fondasi yang kuat. Betul. Ya. Karena cinta itu berarti keimanan tertinggi gitu ya. Betul. Ya, kalau imannya itu karena cinta sama Allah gitu, berarti itu adalah level yang tertinggi. Dan saya juga pernah mendengar bahwa kalau cinta itu pasti akhirnya juga akan membuahkan cinta. Betul. Dan ketika basicnya adalah cinta, maka dia pun juga akan membuahkan sebuah harap-harap, cemas tapi takut, tapi berharap, tapi ya namanya cinta ya. Kalau ibaratnya dengan pasangan atau orang yang disayang gitu kan pasti
kalau udah cinta itu kan ada harap-harapnya. Dia gimana ya perasaannya ke aku, dia cinta juga nggak sama aku, gimana ya, apa yang harus aku lakukan biar biar aku menjaga cintanya itu tetap besar padaku gitu. Bayangkan seperti itu. Allah adalah kekasih kita, berarti kan memang keimanan tertinggi itu ketika berlandaskan pada cinta, bukan karena ketakutan. Dan kalau ada ibarat pepatah itu kan ya, ada namanya begini, kalau sudah cinta tai kucing rasa coklat. Itu lagu bukan sih? Iya nggak sih? Kalau udah cinta, walaupun kalau di apa ya, diartikan ke fitrah iman misalkan ya, nanti kalau dari awal itu sudah ada cinta, nanti ketika yang namanya kewajiban syariat itu datang, sholat 5 waktu itu tidak menjadi sesuatu yang apa ya, yang berat gitu, tapi akan dilakukan atau disambut dengan sukacita. Namanya juga yang menyuruh itu orang yang bukan orang ya. Namanya juga yang menyuruh itu adalah sosok yang kita cintai gitu. Jadi kan apapun yang disuruh, walaupun itu tadi seperti berat gitu ya, jadinya ya rasanya enak-enak aja gitu. Nah maksudnya karena memang awalnya itu adalah berlandaskan cinta dan imajinasi positif, nggak mungkin dong Allah itu kan menciptakan beras, nggak mungkin kan Allah yang nyuruh, Allah yang bikin nasi goreng kita, sama kayak sekarang gitu, Allah yang menciptakan cinta gitu, tapi tugas kita lah yang menumbuhkan cinta itu, di diri anak supaya anak itu bisa mencintai Allah gitu. Bahkan kalau kita bisa lihat ya, bahasanya Allah itu bahasanya semua bahasa cinta. Contohnya kalau engkau punya dosa sebesar gunung, tenang aja, ampunanku jauh lebih besar dari itu. Kalau engkau mendekat kepadaku 1 langkah, aku akan mendekat kepadamu 1 hasta. Kalau engkau mendekat kepadaku berjalan, aku akan mendekat kepadamu berjalan lebih cepat. Itu apa kalau bukan cinta? Itu nggak mungkin kalau Allah bahasa cinta banget gitu ya. Nggak mungkin kalau Allah tuh nggak cinta ke kita gitu. Bahkan penciptaan kita itu kalau menurut saya berdasarkan cinta gitu. Nur Muhammad itu diciptakan karena Allah ingin menciptakan sesuatu yang bisa mencintainya gitu. Itu bahasa cinta semua. Bahkan bisa kita evaluasi bareng-bareng ya. Kayak misalnya contoh, kita tuh harus takut sama Allah. Takut. Bahasa utamanya bukan takut kok. Bahasa utamanya tuh itu kekasih kita. Bayangkan kita tuh khianat ke kekasih. Takut nggak? Takut kan? Nah itu bahasa cintanya Allah tuh itu. Nah tugas kita untuk sebagai orang tua untuk menanamkan anak, yaitu kita mencoba terus kasih imajinasi positif tentang Allah, tentang keimanan. Gak mungkin dong Allah tuh menciptakan kita terus kita gak punya tugas gitu kan. Makanya nanti tugasnya ada syariat-syariat itu. Tapi itu kan langkah setelah kita menumbuhkan imajinasi positif tentang cinta, tentang iman, tentang Islam, tentang kekasihnya. Ya seperti itu. Ini yang menarik tadi ya, dari pembahasan tentang takut. Berarti takut yang dimaksud di sini itu adalah karena takut untuk tidak dicintai gitu ya, takut untuk ditinggalkan kekasih gitu ya. Bukan yang maksudnya takut ke Allah itu takut yang ngeri gitu loh, serem gitu kan ya, bukan yang seperti itu gitu. Ternyata yang kami simpulkan terlalu menggegas ketaatan dan ketakutan. Padahal kalau dalam ayat-ayat Allah pun itu biasanya seperti apa ya, basiroh wa nadhiroh, itu kan berikan kabar gembira dan peringatan. Berarti yang didahulukan apa? Kabar gembira kan, gembirakan dulu, takutnya nanti gitu. Jangan ditakut-takuti dulu, karena kebanyakan juga kadang saya mengetahui sendiri gitu, anak kecil yang sudah ditakutin
tentang nanti masuk neraka loh, neraka itu seperti ini loh, lidahnya dipotong atau enggak dicelupin ke api. Nah itu udah takut duluan, cinta aja belum gitu ya udah ditakutin seperti itu. Padahal dalam ayat-ayatnya Allah itu semuanya tuh pasti inilah cinta dulu gitu. Dan kebanyakan menggegas itu tadi, sehingga si benih ini belum waktunya berbuah sudah disuruh berbuah gitu kan. Nah setelah itu gagal memahamkan tentang itu tadi sifat-sifat Allah. Kalau ayat tadi bilang kan menumbuhkan imaji positif ya, tapi ketika kita terlalu menggegas, memberikan hal-hal yang berat seperti tadi, syariat yang harus sudah benar di awal gitu, akhirnya itu kayak early reap jadinya early rot. Iya nggak? Itu tadi. Dan akhirnya anak jadinya gagal untuk memahami sifat-sifat Allah yang indah tadi, terutama dua sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini untuk anak-anaknya. Padahal Allah itu maha pengasih dan maha penyayang, tapi akhirnya yang ada di imaji mereka ya nggak asik banget gitu kan. Jadinya bisa jadi justru antipati karena kesalahan sikap kita mengimajikan Tuhan itu kepada mereka. Terus pertanyaan berikutnya, terus apa yang kami lakukan gitu, yang pertama. Yang kedua, kalau sudah terlanjur bagaimana gitu kan. Yang pertama, take it easy dulu. Kita nggak boleh menyalahkan apapun dan siapapun. Nomor satu itu dulu ya. Misalnya kita menyalahkan diri sendiri karena kita tadi terlalu ngegas gitu kan, sudah terlanjur. Yang kedua, kita menyalahkan lingkungan yang menuntut keluarga kita untuk menjadi yang terbaik. Sekarang kan semua berlomba-lomba, bener nggak? Semua berlomba-lomba, tanpa kita sadari kita berlomba-lomba. Kita fokus menjadi juara, kita fokus menjadi pemenang. Kalau kita tidak menang, maka akan dicap gagal. Kalau kita tidak sukses, maka dicap yang tidak becus. Sekarang kan itu sudah berjalan bertahun-tahun. Menurut kami itu bukan fitrah. Itu bahkan bisa, kalau ditreatment dengan salah, itu bahkan bisa mencederai fitrah. Menjadi pemenang itu fine gitu loh, nggak ada salah gitu. Tapi kalau kita tidak enjoy dan kita tidak mengerti esensi dari menjadi pemenang itu buat apa, itu yang akan jadi masalah gitu. Jadi take it easy dulu, terima bahwa anak kita itu seperti itu, terima bahwa kita itu orang tua yang seperti ini, kita hidup di lingkungan yang seperti ini, terus take it easy. Kalau yang saya lakukan pribadi dari membaca banyak hal ya, masa-masa yang paling krusial itu adalah masa-masa di mana dia sudah mengenal saya, yaitu mengenal secara verbal. Saya ngomong dia paham, itu menurut saya. Sampai ke poin dia sudah mulai akil balik. Itu adalah menurut saya masa-masa yang krusial. Dan memang tugas orang tua kan menemani sampai mereka jadi. Nah, dari momen anak saya mengenal saya sampai ke akil balik, nomor satu yang saya lakukan ke anak saya itu adalah observasi gitu. Observasi dengan cara apa? Yaitu tadi, kita coba imaji positif, menanamkan cinta, bermain, belajar bareng dan lain sebagainya. Terus saya observasi anak saya seperti apa gitu. Nah, yang paling susah sekarang itu kan kalau nilai utama yang saya lakukan itu adalah observasi. Kalau saya dibombardir dengan misalnya prestasi, menjadi nomor 1, harus sekolah di sekolah unggulan, sekolah internasional atau apapun itu, sudah bisa baca apa belum, sudah hafal surat ini apa belum. Kalau saya tidak membentengi diri saya terhadap nilai-nilai itu tadi, akan berantakan gitu. Makanya sejak awal saya sudah belajar sangat keras bagaimana saya ingin anak saya itu benar-benar tumbuh sesuai fitrahnya. Nomor 1 fitrah imannya gitu. Terus yang kedua, bagaimana kalau sudah terlanjur gitu kan. Saya dapat irsyad dari
Ustadz Hari, karena saya juga pernah nanya itu ke beliau, bagaimana kalau orang sudah terlanjur melenceng fitrahnya gitu. Terus Ustadz Hari berkata, setiap tahun itu ada namanya Idul Fitri, kembali ke fitrah gitu kan. Sebelum Idul Fitri itu ada apa? Ada puasa. Puasa itu intinya apa? Puasa itu intinya tirakat. Jadi yang saya dapat dari perkataan itu, asalkan kita terus bertirakat untuk kembali ke fitrah, pasti nanti akan hari raya gitu. Pasti akan nanti kembali lagi. Walaupun anak kita nanti sudah besar atau akil balik, kalau asalkan kita tetap tirakat, itu pasti akan terkabul gitu loh, akan balik lagi ke fitrah gitu. Di lingkungan sekitar, yang saya dengar itu tuh justru orang tuh kebanyakan khawatir seperti yang saya ceritakan tadi gitu. Ketika ada anak ini ya ngaji gitu, ke tempat ngaji, di sana tempat tahfiz, hafalan atau apa, nanti yang dikhawatirkan, anakku kok nggak hafal-hafal ya gitu, anakku kok apa namanya jadi males gini ya, susah nambah satu surat aja kok ogah-ogahan terus, atau enggak ada juga yang khawatir susah banget sih anakku ini diajak sholat gitu. Justru anakku ini marah waktu aku sholat, anakku marah, justru aku nggak boleh sholat itu, justru dilarang, ayo main aja gitu. Terus mereka orang tua itu khawatir gimana, tapi setelah khawatir, yang ujung kekhawatirannya itu yang difikirkan adalah gimana caranya biar anak-anak ini mau sholat, gimana caranya anak-anak ini bisa hafal surat-surat ini dengan cepat gitu. Padahal ya, apakah Allah memerintahkan hal-hal semacam itu di usia ini? Kan kalau yang kami tahu yang namanya perintah sholat itu tuh baru diberikan pada usia 7 tahun. Itu pun kalau tidak salah kata-katanya suruh ya, masih hanya suruhlah di usia 7 tahun, dan pukullah ketika dia tidak mau sholat di usia 10 tahun gitu kan ya. Nah terus sekarang kenapa lingkungan ini anak usia di bawah 6 tahun itu sudah gupuh gitu ya, kemerungsung untuk biar segera bisa sholat tertib, bisa hafalan banyak, ngajinya itu rajin. Kenapa seperti itu? Apakah mau melampaui perintahnya Allah yang maha tahu? Padahal Allah tuh yang paling mengerti fitrahnya manusia. Berarti kalau Allah memerintahkan usia 7 kan berarti memang di bawah itu ya anak, Allah tahu anak belum mampu gitu loh, karena memang masanya bukan masa itu. Kalau teman sempat cerita juga bahwa dia tuh bingung gimana ya, anak saya kok saya sholat dia justru marah gitu, apa sih sholat gitu, ngapain sih sholat, padahal anaknya masih di bawah 6 tahun itu tadi. Jujur saya sendiri pernah mengalaminya ya. Jadi kalau cerita senja itu pasti anak kecil itu waktu masih usia awal gitu ngelihat apapun yang baru itu kan ditiru ya. Jadi kalau kita sholat dia semangat banget tuh niru gimana nunggingnya, gimana sujudnya, kayak gitu kan. Itu kita tuh udah seneng banget, wah anaknya niru sholat nih. Belum kalau udah difoto di-upload ke sosial media gitu kan. Padahal ya pada masa itu si anak ya niru-niru aja karena itu hal baru bagi dia. Dan itu juga dalam konteks mereka bermain lah, tanda petikan, bukan yang ini. Nah terus yang selanjutnya, seiring tumbuh, anak semakin tumbuh itu pasti tantangan juga semakin naik juga kan, karena pengetahuannya udah nambah, kemampuannya dia udah nambah. Nah sampai di titik si senja ini itu tadi bilang bahwa ayo sholat gitu, terus ikut bunda sholat yuk gitu, terus nggak mau bunda, senja nggak mau sholat, senja mau main aja gitu. Terus habis itu saya langsung mikir tuh, beruntungnya sih itu tadi ya, bahwa kita harus punya bekal gitu. Kalau nggak mungkin, bahkan waktu itu ketika saya sudah punya pengetahuan tentang fitrah iman, masih jujur aja pada waktu itu tuh ada perasaan yang anak ini kok
nggak mau nih aku ajak sholat, kayaknya dulu tuh dia suka niru, suka ngikut, dia tuh happy banget pas bundanya sholat, ayahnya sholat sampai naik sampai ini, tapi kok sekarang bisa bilang seperti itu. Sempatlah ada perasaan tertampar gitu ya. Dan akhirnya kayak apa ya, gimana ya caranya, sempatlah hampir seperti, mungkin juga karena ini ya, lingkungan tubuh juga ya mempengaruhi lah sedikit banyak. Jadi walaupun sudah ada basic ilmunya, tapi ternyata perasaan itu ada. Tapi setelah itu saya coba, dia mikir lagi, tunggu deh, kembali lagi deh ke apa namanya, aturannya Allah sendiri. Anak ini kan memang umur segini. Akhirnya saya bilang ke dia, saya sadar bahwa tugas orang tua itu adalah menjaga fitrah imannya, sedangkan Allah itu, jadi apa yang sebenarnya, kalau saya dari studi kasus ini itu saya tuh dapat insight-nya tuh bahwa ternyata apa yang dilakukan orang tua itu adalah figurnya Allah itu ada pada orang tua gitu loh, iya nggak? Ketika orang tua itu menunjukkan muka yang masam atau marah atau ini ya akhirnya figurnya Allah itu seperti itu. Apalagi ketika itu tadi sholat misalkan ya, anak ternyata nggak mau, padahal sudah jelas hukumnya anak usia seperti itu ya wajar gitu loh. Jadi kalau ayah bunda itu menemui anak berkata seperti itu, malas sholat, terus nggak mau ngaji, itu wajar, dan itu berarti dia itu sesuai dengan ya fitrahnya. Ya memang dia harusnya begitu, musimnya dia, masanya bermain, bukan untuk sholat yang gerakannya itu sangat tertib, sangat teratur sekali. Sedangkan anak-anak tidak akan ada deh, saya jamin tidak akan ada anak yang bisa sholat dengan begitu tertibnya. Anak usia dini ya, usia kisaran 0 sampai 6 tadi itu dengan sangat tertib dan khusyuk, kecuali kalau dia itu dipaksa, pasti nggak ada. Jadi wajar, tenang saja ayah bunda, itu benar-benar bahwa anak ayah bunda normal. Nah selanjutnya itu tadi, bahwa orang tua itu adalah figur Allah. Itu kenapa ketika kami berusaha sangat berhati-hati sekali, apalagi kalau berkaitan dengan fitrah keimanan. Misalkan tadi sholat nggak mau, jangan malah dimarahin, kok nggak mau sih, kan sholat itu wajib, menyembah Allah. Allah itu yang nyiptain kamu, Allah itu yang ngasih kamu ini, Allah itu yang, kalau kamu nggak sholat nanti kalau Allah marah gimana. Nah itu berarti ayah bunda memberikan figur bahwa Allah itu gimana ya, kalau seperti itu berarti figurnya kan jadinya gimana. Kalau ayah nih waktu masih kecil, terus habis itu nggak mau sholat, terus belum terlalu kenal sama Allah ya, belum pernah dipesonakan, terus tiba-tiba disuruh sholat yang begitu berat, kalau nggak mau terus dimarahin. Jadi gimana figurnya Allah di pikiran ayah kira-kira kalau seperti itu? Ya pastinya figur Allah tuh menakutkan sih. Menuntut gitu ya, nggak asik gitu kan ya. Bahkan kalau parahnya kan, kalau dari kecil tuh memang sudah dibiasakan kayak gitu, ini takutnya ya. Ya gedenya kan otomatis pasti malas sholat toh, otomatis. Bahkan sampai parahnya, ini Allah ngapain sih? Nyiptain kita, aku yang gak minta diciptain, udah diciptain suruh nyembah. Allah itu apa namanya, gila sesembahan atau gimana gitu kan? Padahal poinnya kan bukan itu. Gitu. Atau enggak jadinya mungkin sholatnya, ibadahnya tuh jadi kayak robotik, mekanistik aja gitu. Ya udah, karena mungkin kan saking takutnya ya, karena saking itu tadi tertutup dengan ketakutan, cintanya nggak ada, jadi ya udah sholatnya tuh ya cuman mekanistik. Tapi padahal yang namanya ibadah itu kan dilihat dari niat ya. Niatnya kosong, hanya mekanistik tapi dalamnya kosong. Nggak ingin kan kita seperti itu. Itu kenapa langsung hati-hati. Kalau kembali dari cerita tadi, akhirnya saya sadar, maka yang saya lakukan adalah saya terima dulu perasaan anak. Karena saya waktu itu menyadari bahwa saya ini adalah sosok perwakilannya figur Allah di depan anak. Maka saya bilang, oh senja males sholat ya, oh senja lebih asik main ya, nggak apa-apa.
Senja tahu nggak? Memang katanya Allah tugasnya anak kecil itu masih main-main, karena Allah tahu kalau anak-anak itu sukanya main aja. Terus saya ceritakan tentang cucunya Nabi Hasan dan Husain ketika Nabi Muhammad sholat terus sujud, pasti insya Allah semuanya tahu ya cerita itu ya. Bahkan Rasulullah pun sujudnya dilamakan karena si cucu ini naik di punggung beliau. Nah ini menandakan bahwa betapa Rasul sendiri itu sangat menjaga kecintaan fitrah iman cucu-cucunya ya, agar tidak sampai tercederai gitu. Nah saya ceritakan itu, lalu setelah itu saya menerima, tadi saya bilang bahwa anak itu memang suka main, Allah tahu itu, biar si anak ini oh ternyata Allah itu ngerti banget ya apa yang aku suka gitu, Allah tuh ngerti banget. Iya Senja, jadi sholat itu pun katanya Allah itu baru disuruh saat kamu nanti usia 7 tahun, sedangkan kamu sekarang masih umur berapa? Masih waktu itu berapa ya? 3 atau 4 tahun ya kejadiannya. Nah intinya sekitar itulah, masih segitu. Jadi memang nggak wajib Senja nggak sholat, nggak apa-apa. Bunda sih cuman ingin mengajak Senja, nemenin Bunda mau nggak? Karena kalau Bunda sendiri itu sholat itu bagi Bunda sekarang itu sangat membuat Bunda tenang, membantu Bunda sekali. Tapi kalau Senja nggak mau, nggak apa-apa. Bahkan kalau Bunda sampai marah terus memaksa Senja sholat, itu bisa jadi Allah yang marah ke Bunda, karena Allah tahu Senja itu sekarang memang tugasnya main, bukan wajib sholat. Itu yang saya sampaikan kepada anak, itu salah satu contohnya. Mungkin kalau ayah sendiri itu apa ya yang pernah ayah pengalaman nih sama Senja? Apa ya kalau sama Senja ya, kalau saya itu paling, karena saya itu kan kepala keluarga dan sering keluar rumah ya, Kerja. jadi metode paling baik itu kan hadiah otomatis ya. Nah imaji positifnya contohnya adalah ya kalau kita membawakan sesuatu, khususnya ayah ya yang bekerja keluar rumah, kalau kita membawakan sesuatu pulang ke rumah terus anak kita tuh dapat terus berbinar-binar gitu kan Ya, siapa sih yang ya, nggak suka dibawain oleh-oleh hadiah gitu ya, betul. kado. Nggak ada kan yang nggak suka sama hadiah menurut saya. Ya itu momen penting di saat kita tuh bisa menanamkan, sebenarnya juga bukan kata-kata menanamkan ya, Menumbuhkan. tapi menumbuhkan gitu. Bahwa literally hadiah itu bukan dari saya kan, saya kan cuman agennya Allah untuk membawakan hadiah itu. Ini kalau kita udah langsung ngomong ke teknis, kadang-kadang saya sama istri itu bikin skenario gitu kan. Skenarionya istri itu mencoba ngobrol dulu sama Senja ini lagi pingin apa gitu kan, misalnya lagi pingin A gitu, ya udah akhirnya istri mencoba berakting gitu kan. Berakting ya dong, kita kan acting dulu, acting bahwa coba deh kita doa sama Allah yuk, bisa nggak dapat hadiah ini atau barang ini yang kita dapatkan, yang kita inginkan bisa apa enggak gitu kan. Ayo doa terus pas pulang tahu-tahu barang itu datang, atau misalnya nggak harus hari itu ya, misalnya besoknya atau besok lusanya terus barang itu datang, saya yang bawa gitu kan. Loh Senja itu ayah kok bawa itu loh, iya kok dibawain ya, kok Allah tahu ya Senja pengen apa gitu, padahal ya udah tahu gitu kan acting. Nah itu kan imaji positif yang bisa kita terapkan. Poinnya apa? Poinnya tuh having fun, beneran deh. Kita tuh having fun sampai kita tuh gitu ya, kita tuh mendidik anak sampai kita tuh lupa nikmatnya mendidik anak gitu loh. Itu yang saya ingin sampaikan sebenarnya. Nikmati gitu loh, mendidik anak tuh kita nikmati gitu. Jangan takut sama hal-hal yang mendera kita tentang prestasi, tentang nomor 1, kesuksesan, sekolah unggulan, bekerja di mana, nanti rezekinya dari mana, itu hal yang sudah diatur gitu loh. Itu hal yang sudah diatur. Yang belum pernah kita dapatkan itu kan apa yang kita cari, kan kemuliaan. Rezeki kan udah ada yang ngatur, bahkan otomatis sangat berat ya, walaupun saya juga ngomong kayak gini, kalau nggak ada uang ya susah gitu kan. Tapi ya itu maksudnya kita nikmati ya hal seperti itu gitu, kita nikmati. Kalau saya coba ngomong tentang sesuatu hal yang
infinite gitu kan, suatu hal yang tanpa batas sama yang terbatas. Kemudian itu kan suatu hal yang tanpa batas, bener nggak? Kalau sebuah keluarga itu benar-benar yang dicari adalah kemuliaan, itu nama baiknya, inspiratifnya itu akan terus everlasting gitu. Pasti teman-teman sendiri pasti juga punya role model ya, keluarga yang bagus itu seperti apa gitu, atau sosok-sosok tokoh yang menginspirasi itu seperti apa. Saya yakin mereka bukan tipikal orang-orang mencari prestasi kok. Ya oke lah, ada beberapa yang niatnya untuk menjadi yang terbaik, tapi pada akhirnya cuman niat seseorang untuk menjadi yang terbaik itu saya yakin di tengah jalan pasti akan luntur di saat dimana seseorang itu merasakan sesuatu hal yang lebih tinggi daripada mencari sebuah menjadi seseorang yang terbaik itu, yaitu apa? Yaitu menumbuhkan nilai-nilai, menularkan nilai-nilai yang dia miliki kepada orang-orang di sekitarnya gitu. Kalau orang-orang tuh udah punya hal-hal seperti itu, saya yakin menjadi nomor satu tuh nggak akan masalah gitu. Jadi apa jadi nggak akan masalah. Itu iman gitu. Kalau kita tuh sudah benar-benar iman tuh nggak ada nomor satu loh. Gimana cara ngukur iman? Saya lebih beriman daripada dia, gimana ceritanya? Apakah orang yang berpakaian agamis banget gitu, misalnya berjilbab besar, berbaju lebar, apakah ia pasti imannya lebih tinggi daripada orang yang mungkin jilbabnya masih asal-asalan? Kita nggak tahu, kita nggak bisa menilai itu. Apakah dari orang yang pakai peci sama saya kayak gondrong gini terus imannya saya lebih tinggi daripada dia? Ya belum tentu gitu kan. Nah itulah menurut saya tuh gampangannya itu iman tuh kayak gitu bahwa kita tuh punya nilai yang kita percayai, yang kita tanam dalam diri kita dan sangat kuat, dan itu kita ingin tanda kutip menularkan itu gitu loh. Karena iman nggak bisa diukur. Ada orang juga imannya lagi lemah, imannya lagi kuat, itu kan cuma itu. Kita cuma ahead sama behind gitu. Tapi nggak bisa kita iman A lebih bagus dari iman B lebih bagus dari iman C. Nggak ada ceritanya. Dia cuma membandingkan diri kita sekarang sama masa lalu gitu. Nah itu jadi yang benar-benar kita hidup, kita didera itu seperti itu. Tapi saya yakin sih ayah bunda di sini itu bukan segampang membalik telapak tangan gitu loh. Tidak segampang membalik telapak tangan. Memang kalau tadi cerita masalah kalau anak itu sudah nggak mau sholat bahkan menolak sholat itu, kalau kondisi kita lagi fine kan masih fine gitu. Cuma kan kita kan manusia yang didera sama kita tuh sama, punya deadline masing-masing, punya tabungan masing-masing, punya keluarga masing-masing, keluarga besar, lingkungan masing-masing. Dan yang diurus juga macem-macem gitu kan. Kalau memang kondisinya lagi up, lagi fine, pasti kita tenang. Kenapa ya anak ini nggak mau sholat ya, bahkan nolak, mikir kan, tenang. Tapi kalau pas capek pasti marah-marah gitu kan, marah-marah. Nah saya yakin ini sangat-sangat berat, beneran sangat berat. Tapi jangan lupa bahwa kita bisa menikmatinya, enjoy gitu loh. Bahkan kalau ayah bunda di sini mau ngobrol sama kita, itu kita persilakan gitu loh. Misalnya minimal merasa tidak sendirian gitu kan, kita bisa kok dikontak, ngobrol gitu, enaknya bagaimana. Pokoknya jangan menganggap kita lebih pintar dari ayah bunda di sini, dari teman-teman di sini. Enggak, kami cuman ingin menyampaikan sesuatu bahwa kita sudah menikmati proses ini loh gitu loh, proses yang kita jalani, kita menikmatinya dan gitu, menerimanya. Ya pasti naik turun itu pasti nggak secantik yang diceritakan selalu mulus. Pasti ada, cuman kita menikmatinya gitu. Plus pasti kan ada keresahan yang kita rasakan di sekeliling kita, pastilah. Nggak ada namanya lempeng-lempeng aja terus nggak ada kan. Misalnya semua orang yang kita temui itu baik, pasti kan ada yang jahil-jahil gitu kan, sama kayak nilai yang kita terapkan gitu kan.
Ya walaupun kita menikmati ini dan berat, tetap kita nikmati, tetap ada keresahan-keresahan di samping kanan kiri kita. Oh kok kayak gini ya, kok si A teman kami ini mendahulukan ini ya. Oh kok kenapa sih kok si B ini mengeluh-elukan menjadi nomor 1 ya. Bahkan kalau boleh sombong dikit, boleh ya. Senja ini tidak pernah kami suruh menghafal Al-Quran. Cara kami cuman, istri saya sih lebih tepatnya, cuman membaca Al-Quran di waktu-waktu tertentu gitu. Udah baca aja, terus baca, bahkan sampai nanti poin-poin dimana kalau pengalaman pribadi ya, prakteknya, bahkan sampai Senja itu apal di bagian-bagian akhir dari surat. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin. Ya itu aja dulu gitu. Nas gitu aja. Kul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq gitu. Lama-lama lebih cepat hafalnya gitu. Bahkan ada satu surat yang kalau saya tuh belum hafal gitu, saya tuh baca terus sengaja saya salahin gitu kan, terus anak saya protes, bukan itu gitu. Lah gimana bener gini gitu. Loh, anak saya lebih hafal dari saya. Kenapa saya, bahkan saya coba mengaca ke diri saya, kenapa saya kok nggak bisa menghafal? Karena yang saya lakukan sejak dulu adalah menghafal Al-Quran gitu. Bukan menikmati Al-Quran. Menikmati, kita tuh nikmati Al-Quran, nadanya gini, panjang pendeknya gini. Kenapa kok ada rimanya ya? Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Kenapa kok kayak puisi? Itu kita nikmati. Nggak usah sampai ke tafsir dulu. Kita aja umur berapa belum tentu bisa nafsir Al-Quran kan. Kita nikmati dulu lah gitu kan. Yaitu proses iman itu gitu. Semua hal itu tentang menikmati, mencintai, imajinasi positif. Kalau udah tumbuh kembang dengan baik, saya yakin semua itu aman, tenang. Kalau bicara tentang tadi bacaan hafal itu ya, sebetulnya zaman awal dulu belajar juga sempat lah ya terbawa lingkungan. Memang lingkungan ini benar-benar, makanya kita harus kuatkan benteng di dalam dan kita harus mau belajar itu dulu, mencari yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Jadi sempat lah pasti ada, wah iya ya ini ada sekolah tahfiz misalkan, atau di sini anaknya ini sudah hafal ayat segini, surat sekian gitu kan. Tapi zaman dulu belum mengerti, belum punya anak lah ya, sempat cuman hanya melihat sekilas, tapi jadi ada bayangan nanti kalau punya anak, sempat lah seperti itu. Tapi alhamdulillah Allah tunjukkan jalan, jadi ada bekal ilmu walaupun masih sedikit gitu. Dan akhirnya ketika mungkin di lingkungan saya banyak orang-orang yang mungkin bingung mencari tempat, bagaimana ya, di mana ya cara aku nih pengen punya anak hafiz gitu, di mana biar tempat tahfiz yang bagus gitu. Saya akhirnya nggak mencari itu. Saya ngaca pada diri saya sendiri gitu. Saya aja juz 30 aja belum hafal semua gitu kan. Bahkan terus tahfiz juga jangan sampai salah definisi ya. Tahfiz itu bukan tukang hafal. Penjaga. Tahfiz itu pemelihara. Betul. Bukan penghafal. Nah itu. Nah terus akhirnya dari situlah saya sejak si Senja ini bayi itu, saya niatnya udah deh, saya pantesin diri dulu aja. Gimana saya mau punya anak hafiz kalau saya sendiri aja masih kayak gini gitu. Ya udah, saya mulai dari yang paling mudah, yaitu juz 30 dari ayat yang paling pendek, paling belakang itu saya baca. Dan saya baca itu memang niat saya yang pengen hafalan. Saya pengen hafalan tiap hari, hafal satu ayat berapa hari, kalau sudah baru nambah ayat lagi. Jadi satu surat hafal, baru ganti satu surat lagi berapa hari, nggak tahu berapa hari, tergantung saya hafalnya gitu. Jadi sampai seiring senja tumbuh. Dan memang saya niatkan membaca itu di waktu tertentu ya, tentunya ini untuk juga momen untuk anak ya, bonus lah ya itu anak, cuman itu niatnya untuk diri sendiri. Dan ya itu tadi ternyata hasilnya Masya Allah, bahkan ya biasanya sampai surat yang sudah lebih panjang gitu tuh saya yang belum hafal masih tiap hari baca gitu,
dianya sudah hafal. Dan ya udah, saya menjaga jangan sampai saya akhirnya lebay, obsesif, oh anakku ternyata pinter. Nah itu juga yang berbahaya ya biasanya. Kadang itu kita melihat anak itu ternyata kelihatan benih-benih star gitu ya, wah ini kayaknya dia bisa nih jadi hafiz. Nah terus akhirnya orang tuanya kebablasan karena melihat benih itu belum diobservasi lebih dalam, lalu obsesif lebay. Kalau bahasanya biasanya Ustadz Hari itu membahasakan gitu, kita obsesif lebay, udah kita masukin aja sini biar dia segera jadi penghafal Al-Quran gitu. Itu yang selalu saya jaga. Perasaan itu tuh pasti akan mengganggu walaupun kita punya tracknya tuh ada kok gangguan gitu tuh. Jadi itu yang selalu saya jaga, enggak, jangan dulu, belum. Dan itu alhamdulillah bisa sampai sekarang saya jaga untuk saya fokus ke diri sendiri. Terlepas nanti, saya percaya sih ketika anak itu tadi cinta, terus habis itu anak itu terpesonakan, nanti dia akan berangkat sendiri, dia akan dengan niatnya sendiri, itu aja. Terus yang saya garis bawahi tadi, kalau ayah tadi cerita gimana kalau kita salah ya, atau ada masa-masa down, ya nggak apa-apa, itu manusiawi sekali. Yang penting benar menikmati dan kita mau memperbaiki. Satu hal sih yang kita biasakan ya, intinya dalam rumah itu walaupun tadi sempat huru-hara, marah atau kondisi negatif, itu kami sepakat bahwa itu harus selesai pada hari itu juga. Itu pertama sih kami praktekkan pada kami berdua ya, apapun masalahnya, apapun kendalanya, ya intinya sebelum ganti hari usahakan itu selesai deh. Dan gitu juga ke anak gitu. Kalau kita melakukan kesalahan, kita misalkan marah atau apapun yang berlebihan dan akhirnya kita itu usahakan ya itu harus diperbaiki gitu. Kita harus mengakui dan kita bersedia minta maaf, ya bilang saja, karena memang itu ya kita manusia biasa. Terus yang selanjutnya tentang momen, tadi ayah bilang momen, ini momen penting sekali. Jadi bagaimana kita orang tua itu pandai menangkap momen yang ada di sekitar kita, untuk dijadikan atau di-wrap lagi gitu ya, seperti tadi kita sampai berskenario. Itu tadi momen-momen tertentu bagaimana kita bisa membungkusnya sehingga terlihat bahwa kehidupan itu menyatu kok dengan keimanan, dengan ketuhanan. Itu semuanya tuh menyatu, nggak ada yang tersekat ya, terpecah-pecah, nggak. Semuanya tuh pasti nanti akhirnya akan blend. Dan disitulah tugas kita untuk mencari dan menangkap dan meminta Allah untuk kita itu mata dan hatinya itu dibukakan atas momen-momen itu terhadap anak. Terus selanjutnya, kalau tadi ayah bilang skenario, sesungguhnya dalam perjalanannya nggak selalu skenario juga ya. Bahkan dengan keniatan kami mencari skenario itu, banyak hal-hal yang justru Allah berikan membuat kami juga itu tertumbuhkan. Saya jadi ingat cerita waktu itu, ini sih kami belajar tentang logo halal di makanan. Nah, jadi saat itu awalnya sih dari main-main aja, memperkenalkan, oh ini loh makanan halal. Itu kita kalau aman sih, kalau beli ke supermarket itu kita cari yang ada logo halalnya seperti ini gitu. Kalau enggak, kalau haram berarti jangan, berarti bisa dikhawatirkan itu enggak baik ya untuk kita makan, nggak boleh, karena kalau muslim kan nggak boleh makan yang haram. Nah itu, terus waktu ketika si anak ini ingin sekali makan permen lollipop, dia minta waktu itu sama saya, sama ayah juga ya, ke Indomaret bukan sih? Lupa ya. Dia di situ dia menemukan permen yang dia inginkan, lalu dia ambil, dia bilang ke saya, Bunda, Senja ingin beli lollipop ini. Nah tapi karena kami saat itu memang lagi belajar ya, lagi ininya, terus habis itu dia lihat tapi nggak ada halalnya gitu. Terus gimana dong Senja? Ya sudah deh, intinya pada akhirnya dia tidak jadi beli gitu. Terus saya ajak momen itu berdoa, ya Allah semoga apa yang Senja inginkan itu benar-benar bisa Allah berikan dengan
ya dengan yang diminta halal itu tadi ya, diberikan yang halal gitu, karena yang ini kok nggak ada halalnya. Saya ajak dia doa, minta ya Allah, nah, dia berdoa itu. Pada saat itu sebetulnya orang tua ini juga, saya itu pasti juga harap-harap cemas juga, ya Allah semoga nih, karena ini kan momen juga ya, deg-degan juga ketika anak minta ternyata gimana ya nanti kalau ternyata nggak dapet gitu. Jadi benar-benar orang tua pun jadi deg-degan juga. Tapi Masya Allah saat itu 1 minggu mungkin ya, intinya waktu itu akhirnya nggak sampai ya. Waktu itu kami pulang ke rumah orang tua saya ya, lebaran apa ya, itu intinya masih puasa mau lebaran. Ternyata di sana ibu mertua saya itu dapat bingkisan, dan salah satu isi bingkisan itu adalah permen lollipop. Nggak hanya satu loh, satu dus apa isinya, pokoknya sampai satu bungkus banyak lah ya, intinya 3 rasa, dan masing-masing rasa intinya banyak banget lah, lebih dari cukup. Dan di situ ada halalnya, dan itu saya nangkep lagi momen itu, ini dulu kan yang didoakan ini beberapa hari lalu, Masya Allah. Saya tuh jadi kena juga. Terus saya bilang ke anak, dan kami bersyukur sama-sama, dan dia tuh wajahnya sumringah sekali, dan itu saya merasa puas. Masya Allah, ini adalah momen, salah satu momen lah intinya untuk bismillah, semoga bisa membekas dalam diri anak untuk membantu tumbuhnya fitrah iman dia gitu. Ini kamu kalau besar nanti mau jadi apa gitu. Saya tanpa mikir panjang, refleks, langsung ngomong aja, saya pengen jadi Allah gitu. Ya tentu kan nggak mungkin bisa bercita-cita jadi Allah, kan Allah kan Tuhan. Cuman kalau kita bisa ngambil positifnya, kenapa kok saya itu dulu ngomong kayak gitu dan pengen jadi Allah tuh, saya sebenarnya nggak begitu ingat banget. Cuman yang saya ingat, benar-benar ingat dulu tuh, Allah itu sesosok zat ya. Allah itu zat yang menurut saya sangat-sangat positif gitu, sangat baik, mengidolakan gitu ya, sampai saya mengidolakan gitu. Nah waktu itu orang tua saya di desa kayak gimana saya juga nggak begitu ingat. Pokoknya sampai ke titik itu tuh saya tidak pernah menemukan imajin negatif tentang Allah, tentang sholat, tentang Nabi, tentang iman dan Islam. Waktu itu nggak pernah sama sekali saya nemuin suatu hal yang negatif. Itu yang pertama. Yang kedua, aktivitas ya, aktivitas sholat gitu. Ada dua aktivitas sholat yang waktu itu benar-benar saya tunggu. Yang pertama itu adalah sholat maghrib gitu. Karena waktu kecil saya itu tidak pernah dituntut untuk sholat apapun kecuali sholat maghrib. Ingat saya kayak gitu. Saya sholat zuhur nggak pernah saya disuruh sholat zuhur, nggak pernah disuruh sholat asar, kan waktu itu belum akil balik ya, belum wajib. Tapi yang ayah sama ibu saya terapkan waktu itu, kalau sholat maghrib, dan waktu itu kalau ayah saya sudah pulang di rumah, saya harus ikut sholat maghrib berjamaah gitu, tanpa paksaan. Catatannya itu tanpa paksaan, cuman diajak ayo sholat maghrib berjamaah gitu. Nah sholat maghrib berjamaah itu kenapa saya tunggu-tunggu, karena yang saya dapatkan waktu itu bukan tentang kewajiban sholatnya, tetapi kenikmatan kita bisa berkumpul bareng di waktu maghrib. Bayangkan waktu itu kan waktunya maghrib itu kan setelah sore, terus habis itu gelap, habis itu sudah mandi semua, terus habis itu kita sholat maghrib. Nah ritual-ritual setelah sholat maghrib itu juga yang kita tunggu-tunggu. Setelah kita sholat maghrib, pasti habis itu kita makan bareng, habis makan bareng, habis itu kita main bareng. Terus di kegiatan sholat maghrib itu kondisinya gini, bisa dibayangin ya, imam di depan ayah saya gitu, di belakang itu ibu saya, sebelah kanan ibu saya itu saya, di sebelah kiri saya itu kakak saya, mas saya. Waktu itu adik saya belum lahir. Nah yang saya tunggu-tunggu tuh waktu itu adalah salam perpisahan itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutup sholat itu setelah tahiyat akhir. Nah kenapa saya tunggu-tunggu, karena waktu itu entah kenapa ya, saya juga nggak ngerti. Waktu itu saya masih teringat,
kalau salam itu kan biasanya setelah tahiyat akhir salam ke kanan dulu habis ke kiri dulu gitu kan. Kalau saya balik. Kalau saya di kiri ya saya balik. Kalau salam ke kanan itu saya ke kiri dulu, sebelah kiri ya, sebelah kiri ibu saya. Sebelah kiri dulu. Waktu noleh ke kanan, waktu salam ke kiri, saya salam ke kanan. Setelah itu langsung saya nyium pipi kiri ibu saya. Itu. Kalau saya sebelah kanan juga dibalik ya harusnya ya. Kalau salam kanan itu saya ke kiri dulu karena waktu ibu saya salam kanan, saya cium pipi kanannya, ibu saya salam kiri, saya salam ke kanan gitu. Ya secara fikih mungkin itu bisa dibilang nggak kurang tepat ya, salam kan ke kanan dulu ke kiri dulu. Cuman tuh niat saya balik karena saya tuh waktu itu ingin mencium mencium pipi ibu saya gitu. Kalau sesama-sama kanannya kan nggak bisa. Kalau assalamualaikum ke kanan, saya ke kanan, ke kiri kan pipinya jauh, jadi saya harus agak jauh gitu nyium pipi ibu saya gitu. Cuman akhirnya saya balik ya gitulah. Ya imajinasi anak kecil gitu kan, dibolak-balik terus dibuat mainan-mainan, pokoknya saya senang kayak gitu. Itu ya paling ya. Terus apalagi ya? Jadi kayak mengaurakan suasananya itu menyenangkan gitu ya. Jadi dapet gitu ya. Waktu sholat tuh pasti hati itu terjaga, nggak sampai kan. Pernah juga dengar ini cerita bahwa seorang anak gitu ya, waktu ibunya sholat terus datang main di situ sekitarnya itu ternyata si ibu justru marah gitu karena merasa terganggu, atau enggak sampai anaknya dicubit gitu kan. Nah ini bisa dikhawatirkan itu tadi ada imaji buruk. Saya ingat satu lagi nih cerita yang dapat menarik juga ya. Saya juga tersentuh dari ibu mertua. Jadi ibu mertua. Jadi ibu mertua ini bahkan sampai sekarang adalah sesosok ahli tahajud ya. Saya kalau kami tidur di rumah mertua itu pasti udah deh kalah jauh ya sama bangun ibu. Semalam apapun, walaupun kita habis ngobrol gitu, semalam apapun tidurnya pasti bangun sebelum subuh, sekitar pukul paling lambat aja 3:30 ya. Kadang jam 2 itu udah bangun gitu dan udah beraktivitas dan seger gitu kan. Kitanya kadang tuh masih aduh gitu capek, tapi ibu mertua itu sudah menyatu sama diri bahwa jam segitu tuh pasti udah jam biologisnya beliau bangun. Jadi habit. Deep habit ya, udah bukan ini lagi gitu, bukan perjuangan lagi gitu, udah menyatu sama diri beliau. Dan usut punya usut nih, ternyata karena ibu mertua ini suka cerita ya, senengnya gitu diceritain. Jadi waktu kecil ibu mertua ini sering diajak oleh Mbah Kung, bapaknya ibu mertua itu bangun untuk melihat fajar sidik ya. Iya. Jadi dibangunin dengan lembut, dengan suara yang tenang gitu ya, yang menenteramkan. Terus habis itu digendong, itu mulai kecil. Terus ayo Nduk, kita lihat fajar sidik gitu gak sih? Nah terus habis itu udah digendong, diajak keluar menikmati pagi, terus melihat langit. Terus setelah itu didudukin aja di sebelahnya Mbah Kung ya, Mbah Kung dengan beraktivitas ibadahnya gitu. Sedangkan si anak ini nemenin sambil tidur terlelap, ya nggak apa-apa, tidur lagi juga nggak apa-apa, tapi itu terus dilakukan hingga sampai itu tadi ya, nggak kerasa itu terbangun di sosok ibu mertua sampai sekarang. Dan itu yang membuat saya masya Allah waktu diceritain itu dengernya aja tuh adem banget gitu kan. Nggak ada paksaan, sampai akhirnya benar-benar terbukti. Kami melihat sendiri bagaimana kebiasaan itu melekat hingga saat ini, dan itu juga menjadi salah satu inspirasi buat kami ya. Jadi saya juga berusaha bagaimana biar ketika berkaitan dengan sholat, apalagi bangun subuh kan biasanya yang jadi ini, padahal kalau katanya sebenarnya kan seorang anak atau bayi itu sudah fitrahnya bangun pagi, tapi orang tuanya lah biasanya yang membuat fitrah ini
tersimpangkan. Misalkan udah bangun suruh tidur lagi nak, biar orang tuanya bisa tidur lagi atau nggak beraktivitas atau apa gitu. Padahal kalau dari kecil itu pun dijaga, pasti anak nggak akan susah bangun pagi. Dan kedua, kalaupun memang ingin menjadikan itu deep habit atau hal yang menyatu, itu harusnya caranya ya dengan cara-cara yang lembut gitu kan. Bahkan saya tuh sampai kadang itu takut mikir untuk bersikap apalagi ketika pakai mukena mau sholat gitu tuh, benar-benar harus jaga gitu, harus menjaga, karena itu tadi untuk menjaga bahwa imaji si anak ini terhadap Allah itu nggak sampai jelek gitu kan ya. Kita kalau mau bangunin misalkan sampai berdrama, karena Senja ini sukanya cerita ya, berkisah atau apa tuh, jadi sampai kami tuh gantian pagi ngeluarin suara ayam gitu ya. Mana kakak Senja ya, katanya mau jadi pejuang subuh atau seperti apa, dielus waktu sholat minimal dia ayo duduk di pangkuan bunda, terus bunda ngaji ataupun sholat ditemenin, dielus kepalanya. Itu sebetulnya walaupun belum ya hasilnya sih, kalau kami kan belum benar-benar terbukti karena anaknya kami juga masih berproses jatuh bangun. Cuman ini sih saya ngerasa aja dia itu, saya ingat banget itu pertama memulai seperti itu tuh. Jadi Senja saya ajak bangun di rumah ibu bapak saya, terus pagi itu saya bangun, pindahkan tempat sholatnya, ada tempat sholat gitu, dia tuh saya ajak pindah, saya bawain bantal, dia mau bawa selimut nggak apa-apa, saya sholat dia nemenin gitu. Terus habis saya sholat, saya sama ngaji, saya elus kepalanya, dan ternyata itu menjadi hal yang tanpa sadar dia tunggu gitu. Bahkan sampai sekarang itu dia ingat sekali dan dia minta gitu. Jadi dia bangun, pindah, langsung tidur, dielus, itu tuh dia menikmati sekali. Dan itu ya saya berdoa semoga benar-benar bisa menjadi sumbangsih pembentuk jiwanya atau penguat fitrah imannya. Kami ingin mengucapkan terima kasih sekali kepada Gurunda, Ustadz Hari Santosa dan Ustadz Adriano Rusfi, yang dari beliau-beliau ini sih kami banyak belajar ya, baik secara daring, luring, kita waktu di Jakarta dulu kan sering ikut, banyak mendapatkan insight dan pelajaran tentang fitrah iman ini tadi. Terima kasih para Gurunda, semoga guru-guru kami ini sehat selalu, semakin menebar banyak ilmu dan manfaat dan berkah ilmunya. Demikian sharing kami kali ini tentang fitrah iman. Sungguh yang kami bagikan ini juga adalah buah perjalanan gitu ya, perjalanan yang juga masih jauh dari sempurna. Jadi kami yang ingin apa yang kami sampaikan, jika yang baik silakan diambil, yang kurang silahkan ditinggalkan. Dan insyaallah semoga niat ini bukan untuk pamer atau menunjukkan bahwa kami ini orang tua yang sempurna. Justru dari pelajaran ketidaksempurnaan itulah kami belajar, dan di sini kami ingin membagikan apa yang kami dapatkan sehingga bisa membawa manfaat juga untuk teman-teman yang menonton. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Mau bahas apa? Belum tahu ya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.